Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini saya akan memberikan atau berbagi tutorial bagaimana menggunakan bahasa Python atau pengantar data science menggunakan Python. Nah, di tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana pengantar data science menggunakan Python. Nah, namun di kali ini akan menggunakan Google Colab ya. Sebelum kita masuk Google Colab, terlebih dahulu kita harus membuka browser ya. Bisa menggunakan Google Chrome atau browser-browser yang lain. Saat ini saya menggunakan browser Google Chrome dan saya menggunakan Android ya. Jadi akan tampilannya seperti ini. Namun sebelum kita masuk ke Google Colab, silahkan login dulu di akun Google Chrome dengan email ya, sehingga nanti kalau sudah tampil icon email kita ya seperti ini, itu sudah kita login di browser kita. Baik, kali ini saya akan langsung saja ya. Saya menggunakan browser Google Chrome, maka saya sudah login ya menggunakan email. Maka saya akan mencari atau searching Google Colab ya. Nah, Google Colab. Nah, maka kita akan dibawa seperti ini tampilannya ya. Saat ini saya menggunakan Android. Maka kita klik saja ya Google Colab paling atas ini. Nah, maka kita akan dibawa seperti ini ya. Tampilannya ke seperti ini. Ya. Nah, maka ketika kita dibawa tampilannya seperti ini, jika kita pertama kali menggunakan ya atau login ke Google Colab, maka ini akan kosong ya. Hanya akan ada selamat datang di Collaboratory ya, tapi file-file Google Drive-nya itu tidak akan ada karena kita baru pertama kali masuk atau login ke Google Colab. Namun karena sebelumnya saya sudah menggunakan email yang sama untuk login ke Google Colab, maka ada beberapa tampilan file ya atau codingan ya yang kesimpan di Google Drive. Nah, untuk masuk ke lembar kerja atau tempat kita melakukan pengkodingan ya, pemrograman, maka kita klik warna biru ini yang tulisannya notebook baru ya. Notebook baru. Nah, maka akan kita diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Colab ya yang kita bisa gunakan untuk melakukan coding atau programming ya menggunakan bahasa Python. Jadi Google Colab ini menggunakan bahasa Python. Nah, perlu diketahui bahwa Google Colab ini ya kita butuhkan koneksi internet pastinya. Namun dengan menggunakan Google Colab ini, codingan atau pemrograman yang kita buat di sini itu akan otomatis tersimpan ke Google Drive kita, Google Drive email kita yang kita gunakan saat login di Google Colab. Nah, di sini ada beberapa menu ya atau shortcut ya. Yang pertama mungkin jika kita misalnya melakukan suatu
pengkodingan atau pemrograman yang itu penting ya, maka kan kita butuh untuk membuat nama atau mengganti namanya sesuai dengan project atau sesuai dengan penamaan mungkin codingan kita mau dinamakan apa. Nah, untuk membuat atau mengubah namanya, caranya adalah tinggal kita klik ya di menu tanda atau logo Google Drive yang tulisannya Untitled ini ya, Untitled 3 ini. Klik aja di sini. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita ganti ya. Kemudian IPYNB ini adalah formatnya, jadi tidak bisa diganti ya, udah otomatis seperti itu. Itu formatnya, itu format dari file coding menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi formatnya itu sama dengan kita melakukan codingan di Jupyter Notebook ya, IPYNB ya. Nah, kita misalnya pengantar data science misalnya ya, dengan Python ya, misalnya seperti itu. Oke, kita klik di mana saja. Nah, oke, kita bisa klik di mana saja ya, di atas ini, atau kita klik di sampingnya. Oke, nah maka akan berganti namanya ya, dari Untitled 3 tadi menjadi pengantar data science dengan Python. Maka ini akan otomatis akan tersimpan ya dengan nama ini di Google Drive email yang kita gunakan ya. Baik, di video kali ini ya, seperti yang saya sampaikan, akan memberikan tutorial ya, bagaimana sebagai pengantar pada data science menggunakan Python ini ya. Nah, di dalam data science, sebelum kita melakukan processing ke step-step berikutnya, tahap awal yang harus kita lakukan ya di dalam bahasa Python ya, itu adalah kita harus melakukan pengimportan atau memasukkan atau menambahkan dari library atau package ya, yang akan digunakan di dalam melakukan processing atau analisa dan visualisasi data nanti di tahap-tahap atau di langkah-langkah berikutnya ya. Jadi yang pertama adalah kita ya. Oke, nah kita memberikan catatan dulu ya, caranya membubuhkan hashtag ya, atau tanda petik 1, bisa tanda petik 2 juga, misalnya mengimport library ya. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, sekarang ada beberapa library atau package yang kita gunakan di dalam data science ya. Nah, namun di sini saya akan memberikan beberapa ya, 3 ya, ya minimal 3 di sini yang saya akan berikan, apa saja library atau package yang digunakan gitu ya. Paling tidaknya ada 3 gitu, paling sedikitnya ada 3. Yang pertama itu ada namanya Pandas ya. Maka kita lakukan import, maka import ya, kemudian kita spasi, kemudian Pandas ya. Nah, Pandas ini adalah salah satu library atau package yang ada di dalam Python, yang dimana memiliki fungsi atau kegunaan itu adalah, salah satunya adalah membaca dan membuat data frame ya, bisa membaca dan membuat data frame ya, data frame. Nah, maka
import pandas. Nah, biar kita tidak terlalu panjang nanti menulis nama pandas ketika kita butuhkan ketika melakukan import melakukan membuat data frame atau membaca data frame atau yang lainnya, maka kita perlu membuat atau menggantinya dengan alias itu ya, nama lainnya gitu. Nah, untuk mengganti dengan nama lain yang mungkin lebih simpel, lebih sederhana gitu, maka kita tambahkan s. S ini adalah alias atau nama lain dari pandas. Maka S misalnya singkatannya adalah PD. Kita ambil singkatannya PD. Jadi nanti kita cukup memanggil PD. Tidak perlu lagi kita menuliskan pandas. Karena kita sudah mengganti pandas itu dengan nama lain yaitu PD. Nah, berikutnya library yang kita gunakan di sini ya, yaitu adalah namanya NumPy ya, import NumPy. Nah, NumPy ini salah satu juga yang kita butuhkan dalam data science ya, pemrosesan dalam data science ya. Library yang kita butuhkan ya, yang dimana NumPy ini di dalam bahasa Python ya itu berfungsi ya, salah satunya itu adalah membaca data numerik ya, data numerik. Sama halnya dengan pandas, maka ketika kita tidak mau memanggil dengan nama NumPy ya, artinya yang lebih panjang, kita bisa juga mengganti dengan alias ya, kita tambahkan s kemudian misalnya np ya, misalnya seperti itu. Jadi alias ini spd snp ini ya itu terserah masing-masing ya, jadi artinya tidak harus pd, tidak harus np, bisa nama sendiri atau bisa dengan huruf atau kata yang lain. Kemudian kita butuhkan lagi adalah import matplotlib. Nah, matplotlib ini di dalam bahasa Python itu digunakan untuk salah satu ya, library di Python itu yang digunakan untuk visualisasi data ya, plotting data. Nah, jadi matplotlib ini adalah untuk plotting data atau visualisasi dari data. Nah, karena di sini matplotlib ini adalah general ya, secara umum ya, library-nya secara general ya, istilahnya induknya gitu. Nah, di dalam matplotlib ini banyak library to package yang bisa kita gunakan ya. Nah, yang di sini yang saya gunakan ya, salah satunya adalah ada namanya pyplot ya. Pyplot itu juga untuk melakukan plot ya di dalam bahasa Python. Pyplot untuk visualisasi data. Nah, untuk memanggil spesifik dari package atau library yang ada di dalam matplotlib itu, caranya adalah kita kasih tanda titik dot ya. Dot ini adalah memanggil ya. Jadi kalau misalnya matplotlib itu kan banyak nih, ada pyplot, ada yang lain. Maka kalau kita mau memanggil spesifik package atau library yang ada di matplotlib dengan cara tambahkan titik atau dot, kemudian kita tuliskan nama package atau library yang ada di matplotlib yang ingin kita ambil. Misalnya adalah saya mau mengambil pyplot ya. Nah, pyplot. Nah, sama halnya dengan pandas dan NumPy di atas, biar tidak terlalu panjang nanti kita menulis matplotlib.pyplot ini di dalam codingan kita, maka kita tambahkan alias saja ya, s misalnya plt gitu ya. Ya, bisa nama yang lain juga, tapi saya menggunakan plt. Ini contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah ini, maka kita coba run ya. Kita coba run. Kita klik tanda play ini ya, warna putih ini. Nah, kita tunggu. Nah, berhasil ya, ditandai dengan centang hijau. Jadi kalau centang hijau itu codingan kita benar ya. Nah, setelah kita melakukan import libraries, kita sekarang bisa melakukan mulai import data ya. Saya tambahkan dulu ya untuk lembar codingannya ya, tempat codingannya. Caranya adalah
tekan tanda plus ini ya, sebelah kiri ini. Jadi tanda plus sebelah kiri yang tanda plus yang sebelah kiri, paling kiri ya, yang dekat dengan eh, tanda buka apa lebih kecil lebih besar ini ya, paling kiri ini, itu digunakan untuk menambah. Nah, yang ini itu untuk menambahkan worksheetnya ya, lembar kerjanya atau tempat kita coding. Sedangkan untuk tanda plus yang ada di sebelah kiri dari huruf T ini digunakan untuk menambah teks ya. Jadi kalau kita mau menulis teks di atasnya, misalnya gitu. Misalnya nih saya hapus dulu. Nah, kemudian saya taruh ini, misalnya gini. Nah, maka kita bisa menuliskan teksnya di sini. Artinya kita tuliskan aja keterangannya. Misalnya adalah membuat itu ya, bisa. Jadi tanpa harus membuat memberikan hashtag, tanda hashtag ya, tapi kita bisa langsung menulis seperti biasa, seperti di Microsoft Word gitu ya, membuat data frame misalnya, data frame gitu ya. Nah, kemudian kita klik saja dimanapun gitu ya itu, atau klik di sini juga boleh, nah, atau dimanapun. Nah, maka ini adalah keterangannya ya, membuat data frame ini dia dalam bentuk teks ya. Nah, ini adalah beberapa menu yang muncul. Ini bisa diedit ya, bisa dihapus dan lainnya ya, tapi tidak akan fokus ke sana ya. Nah, setelah kita membuat ini ya, membuat data frame ya, data frame gitu, kita buat teksnya, maka di bawahnya kita kasih lembar kerja baru ya, untuk membuat codingan baru. Kita kasih plus yang paling kiri ini ya. Kalau plus yang paling kanan ini, belah kanan ini adalah untuk membuat teks ya, keterangan lah gitu. Oke, kita kasih. Oke, bisa di sini ya. Biar dia di bawah, kita hapus dulu. Maka kita klik yang ini ya. Oke. Kemudian kita klik tanda plus yang ini. Oke, nah maka dia akan berada di bawah. Jadi istilahnya adalah keterangannya di atas ya, dengan cara menambahkan teks tadi, plus itu ya, tanda plus di T itu. Nah, maka saat ini adalah kita akan membuat data frame ya. Jadi membuat data frame ini adalah ya membuat untuk membuat data ya, membuat data dalam tabulasi gitu ya, dalam tabel kan gitu. Jadi kalau artinya kita buat data sintetik ya, data buatan gitu. Kita mau membuat data frame, data buatan kita gitu. Karena kita misalnya membuat data sendiri gitu, kita tidak meminta atau tidak mengambil data dari yang sudah ada dalam bentuk format Excel atau CSV atau lainnya gitu. Nah, kita mau meng-create atau membuat data sendiri dalam bentuk tabel ya gitu. Nah, maka kita melakukan membuat data frame. Nah, untuk membuat data frame ya, kita menggunakan library tadi ya. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Pandas, NumPy gitu ya. Dan yang kita akan gunakan gitu ya. Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi tadi ya, visualisasi data ya. Untuk Pandas ya, itu digunakan untuk membuat data frame seperti saya sampaikan sebelumnya, itu membuat data frame. Ya, maka nanti yang kita gunakan untuk membuat data frame ini adalah library Pandas ya. Nah, caranya adalah untuk membuat data frame, caranya adalah kita ketikkan saja di sini. Misalnya kita perlu buat dulu adalah nama variabelnya misalnya. Nama variabelnya ya, karena kita membuat data frame, saya ambil singkatan dari data frame aja ya. DF misalnya seperti itu. Kemudian ini nama variabelnya, kemudian setelah nama variabel sama dengan ya. Sama dengan. Nah, kemudian setelah nama variabel kemudian sama dengan. Nah, cara untuk membuat data frame adalah kita membubuhi atau menaruhkan ya tanda ya, menaruhkan tanda buka tutup kurung kurawal ya, seperti ini. Nah, atau curly bracket ya, seperti ini. Nah, kemudian di dalam curly bracket atau kurung kurawal ini kita tuliskan nama kolomnya ya, artinya nama kolom. Misalnya nih, nama kolomnya adalah nama siswa misalnya, atau nama lah gitu ya, nama. Maka nama itu adalah string ya, huruf kan, string. Maka
caranya adalah untuk membuat string. String itu adalah kita kasih tanda petik ya, baik itu tanda petik 1 maupun tanda petik 2 seperti ini ya. Bisa menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 dan tulis misalnya adalah nama. Ya, seperti ini. Nah, setelah kata nama, kemudian kan di dalam nanti kolom nama itu kan ada nama-nama orang nih, ada misalnya A, B, C, D, misalnya seperti itu ya namanya misalnya. Nah, maka untuk menaruh isinya tadi ya, nama-nama orang A, B, C, D itu, maka kita atau memisahkan dengan isian dari nama-nama itu kita bubuhkan atau taruhkan tanda titik 2. Nah, kemudian setelah titik 2 ya, kita buat nama-nama orang itu ya. Ya, nama-nama orang itu. Caranya adalah isiannya ya tadi. Setelah titik 2 maka kita kasih buka tutup kurung persegi seperti ini. Nah, kemudian kita tulis namanya. Misalnya namanya A ya. Karena berbentuk karakter ya, huruf, maka dia string. String kita tulisnya A ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk memisahkan nama A dengan nama B, maka kita kasih tanda koma sebagai pemisahnya. Ya. Sebagai pemisahnya adalah koma ya, koma. Nah, kemudian misalnya nama berikutnya adalah, atau kita pakai nama aja ya, misalnya Andi itu misalnya ya, misalnya kemudian Budi misalnya seperti itu, kemudian kita koma ya sebagai pemisahnya, misalnya Sena misalnya seperti itu ya, kemudian pemisahnya misalnya Dita misalnya seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Nah, setelah nama orang itu misalnya, maka kita kasih tutup kurung persegi seperti ini. Nah, kan di dalam data frame yang kita ingin buat itu kan tidak hanya nama saja, namun kita mau membuat misalnya tiga kolom nih. Misalnya ini adalah nama-nama siswa misalnya ya. Nama ini adalah Andi, Budi, Sena, Dita, ini adalah nama siswa. Kemudian di dalam tabel itu ada nilai UTS-nya, nilai UAS-nya misalnya seperti itu. Nah, cara memisahkan dengan kolom nama dengan kolom nilai UTS, nilai UAS itu adalah sama. Kita kasih tanda koma. Kemudian kita tulis nama kolomnya ya. Bisa spasi, bisa juga tidak ya, seperti ini, tapi biar enak kita spasi saja. Nah, maka kita tuliskan tadi. Maka kita kasih quotation ya, tanda petik itu. Misalnya adalah nilai ya. Nah, di dalam Python sebagai pemisahnya itu adalah misalnya nilai UAS ya. Tapi biar bisa dibaca nanti ketika kita melakukan processing data, maka kita pakai underscore ya sebagai pemisahnya, nilai UTS misalnya. Nilai UTS ya. Kemudian tanda petik ya. Kemudian ya untuk memisahkan dengan isinya ya sama tadi ya, titik 2, kemudian kita buka kurung ya, persegi seperti ini, kita tulis misalnya adalah nilainya berapa, 75 ya. Kalau nilai itu kan dia termasuk sering, langsung saja tulis 75 misalnya, 80 misalnya, kemudian 90 itu misalnya, kemudian misalnya adalah 60 gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita memisahkan lagi ya nilai UAS-nya ya, kita koma ya untuk memisahkan, kita tulis lagi ya dalam bentuk string sama, nilai underscore UAS misalnya. Nah, kemudian titik 2 ya, kemudian kita buka kurung seperti ini, kurung persegi, misalnya adalah nilainya 80 misalnya seperti itu ya. Ini contoh saja. Kemudian misalnya 75 gitu, misalnya 92 misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kemudian setelah kita menulis ini, maka kita akhiri dengan, tadi kan kita mulai dengan tanda
ya ini ya, tanda buka kurung kurawal ya, maka karena udah cukup kita ini, maka kita akhiri juga dengan tanda tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, maka kita run ya, kita coba run. Nah, ini sudah berwarna hijau. Jadi codingan kita ini sudah benar. Nah, ini kan belum, ini kita udah nulis nih, udah benar nih. Tapi kita ingin melihat nih. Ya. Maka cara untuk menampilkannya adalah ya, kita tambahkan lagi di bawahnya. Ya, maka untuk menampilkan data yang kita buat tadi itu adalah kita tinggal panggil saja ya, nama variabelnya apa? df ya, kita panggil df. Nah, ini yang di atas ini masih belum, ini masih dalam bentuk ya penulisan ya, apa namanya, ini masih belum bentuk data frame-nya ya, data frame dalam bentuk tabulasi, tabel ya. Coba kita lihat. Nah, masih bentuknya seperti ini. Dia belum bentuk, masih dalam bentuk tabel ya. Masih dia dalam bentuk dictionary ya, namanya di dalam bahasa Python dia masih dalam bentuk dictionary ya. Jadi yang kita buat yang ini itu masih dalam bentuk dictionary. Ketika kita tampilkan seperti ini ya hasilnya, dan masih dalam bentuk dictionary atau belum bentuk tabulasi atau tabel. Nah, cara membuat biar apa namanya df ini, data frame ini yang dalam bentuk dictionary ini menjadi tabulasi atau dalam bentuk tabel, caranya adalah kita tambahkan lagi dulu ya, ini caranya adalah, nah disinilah kita akan menggunakan atau kita fungsikan dari library pandas ya. Caranya adalah kita samakan saja nama library-nya ya, boleh juga beda gitu, saya samakan saja nama, mohon maaf, bukan nama library tapi maksudnya adalah nama variabelnya ya, saya samakan aja df ya, boleh saja nama yang lain gitu, bedakan gitu, boleh, atau kita pakai nama lain saja boleh, misalnya apa ya, data gitu ya, data. Nah, data ini adalah variabel yang berisikan data dari dictionary atau variabel df ini, namun dia sudah dalam bentuk atau dalam bentuk tabel ya, udah tabulasi gitu. Maka kita buat variabel dulu, data, nama variabelnya, kemudian sama ya. Nah, untuk membuat data frame ya dalam bentuk tabel, maka tinggal kita memanggil ya, yang kita gunakan di sini adalah pandas. Yang tadi fungsinya itu adalah membaca atau membuat atau juga bisa apa namanya, mengimport ya, atau mengedit dari data frame ya. Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah pandas ya. Nah, karena pandas itu aliasnya adalah PD ya, cukup kita menuliskan PD saja ya. Maka Pak Data sama dengan PD ya, itu untuk sebagai perwakilan dari pandas itu ya. Kemudian, nah di dalam pandas ini juga memiliki banyak library ya di dalamnya, di dalam isinya gitu, lebih spesifiknya itu ada banyak library. Nah, namun salah satu library yang kita gunakan di sini adalah namanya library data frame ya. Sehingga untuk memanggil spesifik data frame yang ada di pandas itu adalah kita kasih titik ya, kemudian kita tulis data frame ya. Nah, penulisan data frame nama library yang ada di pandas itu adalah seperti ini ya, huruf D sama F-nya besar. Data frame, kemudian buka tutup kurung biasa seperti ini. Nah, di dalam buka tutup kurung biasa ini kita taruhkan ya, atau kita tulis nama variabel di mana data itu tersimpan tadi. Nah, data itu tersimpan data itu tersimpan kan di variabel df. Maka kita tulis di sini adalah df ya, df. Nah, maka kita run. Nah, maka ini sudah benar ya. Jadi sudah berhasil. Tapi masih belum muncul ya. Cara memunculkannya sama ya. Sama memunculkan tadi di yang variabel df itu. Caranya adalah kita tambahkan dulu. Ya, tinggal kita memanggil nama variabelnya apa? Yaitu adalah data ya. Maka kita run.
Nah, maka tampilannya udah seperti ini, berhasil ya. Jadi tampilannya sudah berhasil ya. Nah, ini adalah cara membuat data frame. Nah, di sini ada nama Andi, Budi, Sena, Dita ya. Nilai UTS-nya 75, 80, 90, 60, UAS-nya 80, 75, 92, 70. Ini contoh ya, contoh. Nah, itulah cara membuat data frame ya. Jika misalnya kita membuat data sintetik ya, data buatan gitu. Data buatan. Jadi kita membuat data sendiri gitu, seperti itu. Nah, baik. Nah, ini kan data frame ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin ya, kan contoh lah ini ada 4 data. Nah, perlu diingat bahwa di dalam bahasa Python ya, indexing itu, pengindeksan itu mulai dari 0 ya. Artinya indeks itu, nomor indeks itu adalah n-1. Artinya n itu menyatakan data keberapa. Ya, jadi kalau data ke 1 maka n-nya sama dengan 1 kan gitu. Jadi indeksnya untuk data ke 1 itu adalah maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi indeksnya itu adalah 0. Jadi data 1 Andi ini itu indeksnya adalah 0. Dia itu adalah data pertama ya, data ke 1. Kemudian Budi itu adalah data kedua tapi indeksnya adalah 1. Ya, 1. Ya tadi dengan rumus n-1 tadi. Ya, n itu adalah data keberapa. Nah, sekarang misalnya kita mau menampilkan nih kita bisa membuat ya atau melihat misalnya statistika atau deskripsi dari data siswa kita gitu, data siswa kita ini ya. Jadi kita tambahkan lagi ya, plus. Nah, jadi kita bisa melihat kira-kira gitu ya berapa rata-ratanya gitu ya, deskriptif gitu ya, statistik deskriptif gitu. Berapa minnya gitu ya, atau rata-ratanya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan namanya fungsi describe ya, describe. Maka tadi kan nama variabelnya adalah data, maka kita cukup tuliskan data ya. Kemudian untuk memanggil fungsi tersebut ya, atau fungsi gitu atau library itu sama, yaitu caranya adalah kita menaruhkan dot atau titik seperti ini. Nah, untuk memberikan gambaran dari nilai siswa kita ini ya, nilai UTS UAS-nya ini, maka ada namanya fungsi describe ya, describe. Setelah itu kasih tanda buka kurung seperti ini ya. Kemudian kita run. Nah, makanya muncul akan seperti ini. Nah, kelihatan tuh. Nah ya, jadi min-nya untuk nilai UTS berapa ya, nilai UAS-nya berapa gitu. Kemudian nilai terendah untuk UTS-nya berapa ya, minimumnya gitu. Nilai minimum untuk UAS-nya juga berapa, nilai maksimumnya juga ada seperti ini. Nah, ya itu ya. Jadi itu cara kita ya mulai dari import libraries gitu ya atau package, kemudian membuat data frame dan melihat ya atau dari deskripsi data kita gitu ya. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup dulu ya. Nanti bagaimana cara meread data ya, yang real data gitu. Ya, tadi kan membuat data frame ya, kita membuat sendiri. Nah, bagaimana nanti kalau kita punya data ya, dapat dari misalnya download dari website gitu ya, atau mungkin kita sudah punya data dari suatu instansi atau tempat yang misalnya kita gunakan untuk penelitian gitu ya. Nah, kita bagaimana cara meread datanya nanti akan disampaikan di video berikutnya, tutorial berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.